Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan tentang Zakat fitrah sebagai penilaian ujian akhir semester. Sejarah zakat fitrah. Zakat fitrah diwajibkan pada tahun 2 Hijriah, di mana itu bersamaan dengan diwajibkannya puasa Ramadan. Dan ini sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW, yang dimana zakat fitrah dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan sebelum menjelang Idul Fitri, yang dimana sebagai menyucikan jiwa dan penyempurnaan ibadah puasa. Hikmah dari zakat fitrah adalah 1. Untuk mempererat ukhuwah Islamiyah, 2. Untuk menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, 3. Untuk memberikan kebahagiaan kepada fakir miskin. dari zakat fitrah terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 110 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Waqimus sholata wa atuz zakata wa la tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallahi innallaha bima ta'maluna basir. Shadaqallahul 'azim. Niat zakat fitrah untuk diri sendiri adalah nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Adapun niat zakat fitrah untuk keluarga yaitu nawaitu an ukhrija zakatal fitri an ahli fardholillahi ta'ala, yang artinya saya niat mengeluarkan zakat fitrah ini untuk keluarga saya yang saya tanggung fardhu karena Allah Ta'ala. Syarat wajib zakat fitrah ada 4, yaitu beragama Islam, berakal sehat, ditunaikan sebelum hari raya Idul Fitri, dan memiliki kelebihan kebutuhan pokok. Syarat zakat fitrah juga yang pertama mengamalkan niat zakat fitrah, yang kedua ditunaikan pada waktunya, dan yang terakhir adalah memberikan kepada mustahik yang sah. Waktu pelaksanaan zakat fitrah itu ada 5. Yang pertama waktu wajib saat terbenam matahari pada akhir Ramadan. Waktu afdol setelah sholat subuh sebelum sholat Idul Fitri. Waktu mubah atau boleh itu sejak awal Ramadan hingga sebelum sholat Id. Waktu makruh setelah sholat Idul Fitri. Waktu haramnya itu setelah tanggal 1 Syawal. Jenis zakat fitrah yaitu makanan pokok yang terdapat di negara tersebut. Jadi kalau di Indonesia adalah beras, maka zakatnya adalah beras. Besaran zakat disamakan dengan satu stok yang jumlahnya sebesar 2,5 sampai 3 kg beras, yang dimana berdasarkan Basnas nomor 14 tahun 2025, 2,5 kg beras itu disamakan dengan uang sebesar 47.000. Golongan-golongan yang berhak menerima zakat fitrah ada 8, yaitu fakir, miskin, amil, mu'allaf, nisab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Terdapat pada surat At-Taubah ayat 60. Perbedaan zakat fitrah dan zakat mal menurut pengertian. Zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan oleh umat muslim jika kekayaannya sudah melampaui nisab, dan perbedaannya dari segi pembayaran. Kalau zakat mal adalah dibayarkan jika hartanya sudah melampaui nisab, jika zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan menjelang hari raya Idul Fitri. Perbedaan zakat fitrah dan zakat mal menurut sifat. Yang pertama yaitu zakat mal wajib bagi hartanya sampai nisab. Kalau zakat fitrah itu wajib bagi setiap muslim yang dikeluarkan sebelum sholat Idul Fitri. Yang kedua, bentuk zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal itu dengan uang atau harta sesuai jenisnya. Kalau zakat fitrah itu makanan pokok atau uang yang senilai sama makanan pokok tersebut. Peran amil dalam zakat fitrah adalah mengumpulkan, menimbang, mencatat, dan menyalurkan, dan memastikan agar zakat fitrah tersebut tidak terlambat dan tetap tepat sasaran kepada yang menerimanya. Manfaat bagi kita yang memberi atau bisa disebut dengan muzaki. Yang pertama yaitu membersihkan jiwa dari sifat riya. Nah, jadi zakat itu melatih kita
untuk melepaskan cinta pada harta yang berlebihan dengan memberi hati kita jauh lebih bersih, lapang, dan jauh dari sifat kikir. Yang kedua yaitu menyempurnakan puasa. Zakat berfungsi sebagai penghapus dosa kecil yang terjadi selama puasa, menjadikan ibadah Ramadan kita tetap utuh dan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, menambah pahala amalan Ramadan. Keharusan membayar zakat untuk dirinya sendiri dan tanggungannya itu wajib. Jadi untuk dirinya sendiri, jika ia sudah dewasa dan mampu membayarkannya sendiri zakat tersebut, maka ia wajib untuk membayarnya. Dan untuk kepala keluarga yang masih menanggungi seperti anaknya, istrinya, orang tuanya yang masih dalam tanggung jawabnya, yang masih dalam atas tanggungannya, itu wajib dibayarkan oleh kepala keluarga tersebut. Zakat fitrah dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama yaitu bagian dari sistem redistribusi kekayaan. Yang kedua yaitu mengurangi beban fiskal negara dalam menangani kemiskinan. Untuk keadilan distribusi dalam zakat fitrah, yaitu zakat fitrahnya harus disalurkan kepada golongan yang berhak menerimanya, dan pemerataan bantuannya tersebut harus secara merata dan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ketika mengeluarkan zakat fitrah, yang pertama yaitu tidak merendahkan si penerima. Jadi berikan zakat itu dengan senyum dan sikap hormat, dan jangan pernah merasa lebih tinggi dari orang yang menerima. Tujuannya yaitu untuk memuliakan si penerima. Yang kedua yaitu tidak memamerkan zakat. Jangan pamer di media sosial atau ke banyak orang. Niat kita hanya kepada Allah, bukan untuk mencari pujian dari mereka. Tujuannya itu untuk menjaga keikhlasan kita. Yang ketiga yaitu niat yang jelas. Pastikan kita meniatkan itu sebagai kewajiban zakat fitrah, membersih diri di akhir Ramadan, bukan sekedar sedekah biasa. Tujuannya yaitu untuk menyempurnakan rukun Islam kita. Jadi zakat fitrah ini juga tidak hanya dikeluarkan secara langsung saja, juga bisa melalui online. Seperti pada kasus pandemi waktu itu kan kita tidak diperbolehkan interaksi secara langsung kepada orang-orang. Nah, itu sebagai kita ingin zakat fitrah kan harusnya kan secara langsung, tetapi karena pandemi itu kondisinya tidak bisa untuk kita berinteraksi pada orang-orang, maka kita bisa melakukan zakat fitrah tersebut dengan online, seperti menggunakan platform Basnas dan lain sebagainya. Jadi untuk kesimpulan zakat fitrah ini adalah kewajiban untuk umat Islam yang dikeluarkan pada saat sebelum Hari Raya Idul Fitri, yang dimana dikeluarkan dengan makanan pokok atau uang yang sesuai dengan takarannya. Cukup sekian penjelasan dari kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Karena kami masih belajar. Thanks for watching and don't forget to like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.